Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Ica. Gimana kabarnya? Duduk. Alhamdulillah baik. Serta sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi gimana Ica? Ada apa? Ada yang mau diceritain atau didiskusikan sama ibu? Ya ada Bu. Gimana? Jadi saya kan udah kelas 12. Dan setelah itu orang tua saya meminta saya buat melanjutkan pendidikan kuliah. Nah, tapi saya bingung untuk memilih jurusannya Bu. Ada 3 jurusan yang mungkin masuk ke dalam kriteria dan pilihan saya. Jurusan yang pertama itu ada desainer. Kenapa saya pilih desainer? Karena saya tuh punya bakat dan minat dan skill menggambar. Jadi mungkin kalau saya masuk desainer sepertinya saya cocok nih gitu. Terus yang kedua, kalau dari cita-cita dan kemauan saya dari dulu pengen jadi dokter dulu. Yang ketiga itu ada jurusan guru. Nanti itu permintaan dari orang tua saya. Oh gitu. Tapi orang tuamu alasannya kenapa pengen kamu jadi guru gitu? Karena orang tua saya itu mau kalau nantinya saya mencari pekerjaan itu yang bisa untuk mengurus anak juga. Karena nantinya saya akan menikah dan punya rumah tangga, berkeluarga. Nah, kan saya punya anak, jadi mereka mau kalau anak saya tuh mendapat waktu saya cukup gitu, nggak kurang karena pekerjaan saya gitu. Gitu. Jadi ada 3 pilihan nih antara dokter, desainer, atau guru. Yang guru itu pengennya pengen dari orang tuamu, yang dokter sama desainer tuh kamu pengen gitu. Kamu yang pengen gitu. Tapi kamu pernah mencoba untuk mendiskusikan itu ke orang tua nggak, jurusan yang kamu pengen gitu? Ya pernah. Kalau di jurusan desainer, orang tua saya keberatan karena mereka takut nanti saya kalau mau jurusan itu saya mau bekerja jadi apa gitu. Mereka kan pikirnya mesti namanya desainer itu selalu jadi tukang jahit. Ya sebenarnya mungkin bisa kalau saya mau mendirikan butik, cuman kan itu dalam waktu yang nggak secepat itu, mesti Bu ada prosesnya gitu. Nah, jadi yang saya takutkan juga ketika saya memang menjadi tukang jahit, ya nggak ada yang salah sih, halal kan Bu. Iya. Cuman saya bingung kalau ketika lagi rame orderan otomatis tanggal sekian gitu, saya takut nanti sibuk dan nggak sempat mengurus anak, mengurus rumah tangga, dan kewajiban saya yang sudah menikah gitu ya. Iya. Jadi ada 3 pilihan, dokter, desainer, sama guru. Nah kalau dokter ini kamu titik beratnya ke cita-cita kamu ya. Iya. Cita-cita kamu dari kecil kamu tuh pengen jadi dokter. Tapi balik lagi ke masa sekarang, kamu sekarang sedang sekolah di jurusan teknik industri. Otomatis kalau nantinya kamu mau masuk ke jurusan dokter, itu kamu harus belajar dari awal, dan pastinya juga tes untuk masuk ke jurusan dokter kan susah, dan kamu harus belajar banyak banget hal baru. Dan di sini kan teknik industri, otomatis jurusan IPA itu tidak terlalu diberatkan, tidak terlalu difokuskan gitu. Yang difokuskan di sini ya teknik industrinya itu kan. Nah, kalau dari kamu sendiri bagaimana? Soalnya kan otomatis kalau dokter itu kamu harus belajar banyak banget dari awal, dan kamu belum punya basic di situ gitu. Iya, kalau untuk dokter sendiri itu juga sebenarnya masih ragu dan kurang yakin sih dengan kemampuan saya yang
tadi ibu bilang saya sebelumnya juga apa, itu yang memberatkan saya Bu. Saya takut nggak mampu untuk mempelajari jurusan kedokteran karena sebelumnya saya di industri yang mungkin bisa, cuma kan cukup berat lebih ya. Itu sih. Kemudian kalau misalkan desainer gitu, desainer kamu tuh punya basic gitu, kamu gambarnya bagus, kamu juga kreatif. Saya juga beberapa kali melihat kamu tuh emang punya skill di situ, emang kamu bagus di situ. Namun kamu dan orang tua kamu takut nanti masa depannya tuh tidak sesuai yang kamu harapkan, karena takutnya jadi desainer, jadi mungkin atau jadi tukang jahit itu tuh terlalu sibuk sehingga kamu tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Sedangkan kamu tuh selalu pengennya tuh sama rata antara rumah tangga dan pekerjaan gitu. Kemudian kalau misalkan jadi guru, kamu tuh itu tuh bukan keinginan kamu, itu tuh keinginan orang tua ya, karena dengan alasannya sama, orang tua pengen kamu tuh ada ya work life balance gitu, balance antara kerjaan dan mengurus rumah tangga gitu. Ya, tapi kalau dari guru sendiri, jujur saya itu nggak punya bakat public speaking yang bagus gitu. Jadi saya takut saya harus gimana kalau nanti mengajar, saya harus berkomunikasi dengan murid-murid saya seperti apa, karena saya sendiri nggak punya basic untuk public speaking di depan umum. Jadi yang saya takutkan itu mungkin bisa saya pelajari sih pelan-pelan, dan saya searching soal menjadi guru itu seperti apa nantinya. Iya, oke. Yang saya tangkap di sini sebenarnya kamu tuh orangnya tuh mau belajar hal baru, dan nggak apa-apa kalau misalkan kamu nggak punya basic di situ, tapi ternyata kamu juga orangnya pengen belajar gitu. Jadi di antara dua itu, di antara desainer dan guru, kamu tuh sebenarnya beratnya kemana gitu? Ya sebenarnya desainer saya kesampingkan mungkin ya, yang saya utamakan mungkin guru, karena saya juga tipe orang yang kepikiran soal omongan orang tua sih dulu. Jadi takutnya kalau orang tua udah bantah jangan sih, takutnya terjadi sesuatu yang ternyata benar takdir saya malah jelek di bagian desainer. Kan setiap orang kan takdirnya mungkin berbeda, mungkin dengan pekerjaan yang mereka makan, mungkin saya enggak gitu. Ya, yang ibu tangkap sih sebenarnya kamu tuh orangnya nggak apa-apa buat kamu melakukan hal yang sebenarnya kamu tuh udah pengenin dari lama gitu, dan kamu juga sebenarnya tuh menerima hal baru, dan kamu mungkin bakal menyukai hal itu gitu, karena kita kan belum tahu apa yang kita suka sebelum kita mencobanya gitu kan. Nah berarti ini yang saya lihat Ica tuh lebih berat ke untuk jadi guru gitu, untuk mengambil jurusan keguruan gitu. Sebenarnya kalau misalkan nanti Ica ngambil jurusan keguruan, itu tuh Ica nggak mesti jadi guru, karena di jurusan keguruan itu juga belajar banyak hal, nggak cuma harus jadi guru, tapi memang difokuskan untuk menjadi guru gitu. Mungkin karena Ica juga sebenarnya sudah ada berat ke guru, mungkin dari sekarang Ica bisa belajar cara pendaftarannya, nanti itu di keguruan itu belajar apa saja, kemudian juga mungkin peluang kerjanya itu seperti apa saja. Nanti kalau misalkan mau jadi guru terus dari kuliah keguruan tuh harus ngapain aja, mungkin dari sekarang Ica bisa pelajari, bisa cari-cari tahu, bisa tanya-tanya ke saya juga, karena saya guru, saya juga belajar di keguruan. Nah, Ica mungkin bisa tanya-tanya ke saya atau cari-cari tahu di internet gitu. Tapi saya kurang yakin buat jadi guru gitu, saya kurang minat gitu.
kurang minat ya, karena emang dari awal Ica tuh sukanya pastinya di desainer gitu ya, sukanya gambar, sukanya yang kreatif gitu. Tapi dari yang saya tangkap sebenarnya Ica tuh bukan orang yang saya nggak suka ini jadi saya nggak mau melakukan ini, tapi Ica tuh orangnya yang saya tangkap tadi, Ica tuh ingin belajar hal baru, dan Ica tuh percaya bahwa kalau kita nggak pernah tahu apa yang kita suka sebelum kita mencobanya gitu kan. Dan kamu sendiri juga pengen tahu kan gimana sih caranya belajar public speaking, gimana sih di keguruan seperti itu. Kamu tuh orangnya tidak menutup diri untuk belajar hal baru gitu. Jadi mungkin bisa dicoba dulu, dicari-cari tahu dulu biar kamu tuh mantep. Kamu tuh tadi kan berat di keguruan kan, kamu tuh benar-benar mantep di keguruan gitu. Jadi nanti kalau kamu udah ambil keputusan tuh nggak menyesal, kamu tuh ambil keputusan berdasarkan kamu udah mencari tahu sedalam itu, udah ada fakta-faktanya gitu. Iya sih. Jadi nanti saya mau mengulik mengenai jurusan keguruan dulu ya. Kalau ada yang saya kurang paham saya tanya. Iya boleh. Juga mau mulai ngurus pendaftaran dari sekarang jangan lupa doain saya. Iya siap, saya doakan. Kemudian ibu saya sudah tetap jalan keluarnya, saya harus memilih apa dan seperti apa dan sebagaimana. Ada lagi yang saya beratkan gitu. Ya memang orang tua saya terus saya untuk kuliah dan saya juga mau untuk penelitiannya kan. Ya siapa sih bu yang gak pengen kuliah? Tapi saya sendiri masih bingung kalau saya kuliah biaya saya gimana, karena dari orang tua sendiri jujur perekonomian kita ya untuk saat ini sangat cukup lah, dan jadi saya takut memberatkan mereka dengan biaya saya gitu. Karena ayah saya kan waktu kemarin 2021 kalau nggak salah waktu corona ya bu, kena PHK dari perusahaannya, pengurangan karyawan kan. Jadi ayah saya kena PHK, sekarang udah nggak kerja, dan yang kerja dari ibu saya juga kerjanya cuma PNS ya. Gaji dia untuk mencukupi keluarga sepertinya ya keterbatasannya sih gitu. Soal biaya saya masih belum di bagian situ. Oke, masalah biaya ya. Terkait biaya memang itu sulit ya, mau gimana lagi. Tapi jadi ibu ada saran, mungkin kamu bisa dari sekarang dipersiapkan untuk daftar beasiswa, karena kebetulan untuk kuliah ini tuh ada banyak sekali beasiswa yang tersedia, entah itu dari pemerintah, dari swasta, itu juga banyak. Nah, mungkin nanti ibu berikan ke kamu ada beasiswa apa aja yang bisa kamu daftarin ya. Nah, nanti kamu persiapkan dari sekarang kira-kira kebutuhannya apa saja. Nah, kalau ada yang kamu bingungin, ada yang mau ditanyakan, boleh banget tanya ke ibu. Karena beasiswa itu ada banyak banget. Contohnya itu ada beasiswa KIP. Itu beasiswa KIP itu nanti kalau kamu kuliah itu kamu gratis, kamu nggak perlu bayar apa-apa karena udah dibayarin semua dari pemerintah. Selain gratis, kamu juga bisa dapat uang saku per satu semester gitu. Jadi mungkin kamu bisa coba daftar itu dulu. Karena kita kan nggak tahu ya nanti hasilnya bagaimana, yang penting dicoba dulu. Nah, nanti juga ibu kasih referensi beasiswa lain yang bisa kamu daftar gitu. Tapi kan bu, balik lagi dari pekerjaan orang tua saya nih, terutama ibu saya, kan dari hasil yang saya riset, saya cari informasi mengenai beasiswa, biasanya kan katanya beasiswa itu sulit didapatkan untuk anak PNS gitu. Oh iya, sebenarnya beasiswa itu ada beasiswa untuk orang tidak mampu dan juga beasiswa prestasi. Nah, kalau untuk orang tidak mampu mungkin tidak bisa karena kamu anak PNS, tapi kamu bisa banget daftar di beasiswa prestasi. Karena ada banyak sekali beasiswa yang bisa kamu daftar ya. Karena
saya lihat Ica itu punya kemampuan ya. Jadi kalau nggak kuliah itu eman-eman gitu. Jadi kalau bisa kuliah, karena zaman sekarang tuh kalau nggak kuliah itu susah cari kerjaan Ica, karena sekarang tuh orang udah banyak banget yang mau kerja itu banyak banget. Jadi kamu juga pintar kan di sekolah, coba kamu cari tahu caranya beasiswa apa aja. Nanti saya juga kasih tahu biar kalau bisa kamu tuh tetap kuliah gitu. Nanti saya coba untuk mendapatkan beasiswa, dan kalau ada yang memerlukan dan saya ke sana, saya tanya ibu lagi nggak apa-apa kan? Iya, iya, iya nggak apa-apa. Nanti mau tanya langsung datang ke ruang guru boleh, mau chat WA boleh. Dan saya juga semoga lulus ya Bu. Iya,